Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami mempunyai Ibu di surga yang memperhatikan kami, yang bisa minta kepada anaknya Yesus untuk membantu kami. Bunda Maria, Regina Coeli, Ratu Surgawi. Terima kasih Ibu. Kami sayang kepadamu, kami cinta kepadamu. Karena Engkau Ibu yang sungguh memperhatikan kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sejujurnya semakin lama saya semakin mencintai Bunda Maria. Luar biasa. Begitu sayang, begitu kasih. Dan setiap manusia mau dibawanya kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan. Dan itulah Engkau Bunda sebagai Ratu Surga. Saya membayangkan Bunda Maria ada di surga bersama anaknya. Bersama Tritunggal bahkan. Mungkin. Ya. Maka dia punya kesempatan dan punya momen dan punya waktu untuk bicara dengan anaknya. Supaya memperhatikan kita anak-anaknya. Siapa saja. Tidak hanya orang Katolik. Bahkan orang Kristen, bahkan orang Islam sekalipun. Bahkan agama apapun. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang menarik di podcast seorang yang bernama Joseph Albert Michael. Seorang Islam yang pada usia sangat muda. Yang menjadi Katolik. Karena dia mencari dan mencari kebenaran. Mencari Tuhan, bukan mencari agama. Dia mau mencari kebenaran yang tertinggi. Lalu ketika dia mulai mengerti sedikit tentang Katolik, dia mendoakan doa novena 3 kali Salam Maria. Yang ia kenal, yang ia coba mengerti. Dan apa yang terjadi 3 kali doa Salam Maria, itu yang kita punya seringkali ada kertas kecil yang juga ada dalam puji syukur. Ya. Dia berdoa karena dia kehilangan STNK sepeda motor bapaknya. Ketika dia tidak menemukan lagi sepeda motor itu, dia berdoa ya, novena 3 kali Salam Maria itu. Dan ia menemukannya. Dan STNK itu terjatuh di rumahnya dan diambil oleh adiknya untuk dimasukkan di kantong ayahnya. Dia merasa sangat luar biasa. Novenanya belum selesai pun, 1 kali novena Salam Maria pun itu sudah dikabulkan Tuhan. Dan itu membuka hatinya, membuka ya, dirinya untuk mengenal lebih dalam tentang kekatolikan. Bahkan ketika dia mau sudah yakin untuk menjadi Katolik, pastornya mengatakan tidak, pelajari dulu lebih dalam agamamu. Nanti pada usia 17 tahun atau 18 tahun, engkau boleh ikut katekumen. Wow. Dia pelajari sungguh-sungguh agama Islam dengan bahasa Arab dan seterusnya. Dengan begitu semangat, dia kenal, dia tahu Al-Quran dengan baik. Dia pelajari sungguh-sungguh dengan dokumen-dokumen yang luar biasa. Tapi dia juga belajar tentang kekatolikan lebih dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dia menjadi podcaster anak muda dengan bahasa yang agak kocak, seringkali juga kasar, tapi seringkali menarik. Dia membuka, bukan menjelekkan agama-agama tertentu, tetapi dia membuka mata orang untuk melihat kebenaran yang sejati, untuk melihat Yesus. Saudara, itulah yang saya kagumi dari Bunda Maria yang sungguh-sungguh membawa orang kepada putranya Yesus. Per Mariam ad Jesum. Itu pula sebagai seorang Karmelit saya bersyukur bahwa para Karmelit awali, Santo Simon Stock, memberi gelar kepada Bunda Maria Flos Carmeli, bunga Karmel, Ratu Surga, cahaya mulia.
Bunda penebus tiada tara, perawan murni. Wow. Dalam kata-kata pujian kepada Bunda Maria dengan gelarnya, orang Kudus Karmel ini melihat, inilah Ratu Surga, inilah bunga Karmel, inilah cahaya surga, perawan jadi bunda, luar biasa. Maka kita sebagai orang Katolik jangan pernah ragu sekali lagi apa yang dikatakan gereja. Kita tidak pernah boleh ragu bahwa gereja menyatakan segala sesuatu dogma apapun. Bunda Maria dikandung tanpa noda, ya, Bunda Maria diangkat ke surga, Bunda Maria mendapat mahkota sebagai ratu. Gereja semua adalah yang didirikan oleh Yesus Kristus kepada Petrus ini. Adalah institusi yang sungguh-sungguh mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah. Bersama Yesus dan Bunda Maria, Santo Yosef dan para kudus. Ya, itulah kebanggaan kita sebagai seorang Katolik. Ya, coba kita dengarkan podcast orang ini, ya, juga podcastnya Patrice Allegro yang menunjukkan keindahan, ya, keluar biasaan keyakinan iman Katolik. Semoga Anda yang Katolik tetap terus mencari dan yakin pada Yesus. Jangan pernah meragukan. Ya, orang lain bertanya tentang kekatolikan karena mereka di luar kita. Ya, mereka tidak masuk dalam kita. Dan ketika kita orang Katolik yang meragukan itu, jangan tanya pada orang yang tidak percaya, tanyalah kepada orang yang percaya. Kalau Anda mau tahu tentang matematika, tanyalah orang yang ahli matematika, bukan orang yang ahli geologi, ahli psikologi. Demikian juga kalau kita ragu tentang Kristus, tentang Bunda Maria, tentang ajaran gereja, tanyalah kepada orang yang sungguh-sungguh tahu, kenal bagaimana. Itulah cara pikir, cara pandang kita yang benar. Sekali lagi, I love you my mother, I love you Mary, as the mother of the church, and our mother also, and my mother, and your mother. Please, don't forget to pray rosary every day. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.